Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabul dengan NIM 90500122065. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait kontribusi zakat dan pengentasan kemiskinan, di mana zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual bagi setiap umat muslim, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang sangat efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Secara esensial, zakat merupakan redistribusi kekayaan dari golongan yang mampu kepada golongan yang kurang mampu, yang secara langsung berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Nah, kontribusi zakat yang diberikan oleh kaum muslimin ini, jika dikelola dengan baik dan transparan, dapat menjadi sumber dana yang sangat signifikan untuk membantu meringankan beban ekonomi para fakir miskin, anak yatim, dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Nah, selain itu, zakat juga itu kemudian dapat berperan sebagai modal awal dalam program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, pembiayaan usaha mikro, dan akses terhadap pendidikan, sehingga penerima zakat tidak hanya menerima bantuan sekali saja, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk mandiri secara ekonomi dan keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, zakat bukan sekadar pemberian materi, melainkan juga sebuah investasi sosial yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat miskin. Jika kita ingin membahas lebih jauh, zakat memiliki potensi besar untuk memperkuat struktur sosial melalui pembentukan solidaritas dan kepedulian antar sesama. Nah, di dalam masyarakat yang berzakat secara rutin dan sistematis, rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial akan tumbuh dengan baik, sehingga meminimalisir konflik sosial yang sering timbul akibat ketimpangan ekonomi. Nah, dalam konteks modern, lembaga-lembaga pengelolaan zakat yang profesional dan transparan sangat berperan penting dalam menjembatani antara muzaki dan mustahik. Melalui mekanisme penyaluran yang terorganisir, dana zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memanfaatkan secara optimal untuk berbagai program pengentasan kemiskinan, mulai dari bantuan konsumtif hingga program produktif. Contohnya, zakat yang dialokasikan untuk pengembangan usaha kecil itu kemudian dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan serta mengurangi angka pengangguran di masyarakat. Di sisi lainnya, zakat yang difokuskan pada pendidikan itu kemudian membantu anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan akses belajar yang layak, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk meraih masa depan yang cerah dan tidak terjebak dalam kemiskinan turun-temurun. Nah, dalam skala yang lebih luas, zakat ini itu kemudian berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dengan meningkatkan daya beli masyarakat bawah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan mengalirnya zakat ke kelompok miskin, itu kemudian permintaan terhadap barang dan jasa itu akan meningkat, yang pada gilirannya itu akan merangsang aktivitas ekonomi dan produksi. Nah, hal ini itu dapat memperkuat siklus ekonomi positif yang pada akhirnya akan membantu mengurangi kemiskinan secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga zakat di berbagai negara berupaya untuk mengintegrasikan zakat dalam kebijakan sosial dan ekonomi nasional sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan. Kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat juga harus terus ditingkatkan agar potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dapat dimaksimalkan. Singkatnya, zakat bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga solusi sosial ekonomi yang dapat mendorong perubahan signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat mampu untuk membantu membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing, sehingga tujuan besar pengentasan kemiskinan itu kemudian dapat tercapai secara berkelanjutan dan secara menyeluruh.
Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.